Halo Cryptosias, balik lagi dengan saya Leo dari Crypto Discover dan hari ini kita akan melihat chain yang relatif baru yang sedang menjadi pembicaraan di crypto Twitter baru-baru ini. Ada banyak hal yang harus kita bahas, jadi ayo cepat merapat supaya tidak ketinggalan project ini mumpung masih early. Bagian dari ekosistem Cosmos, Canto adalah EVM chain yang berfokus pada penyediaan environment yang mirip dengan Ethereum bagi developers untuk deploy aplikasi ke blockchain Canto dan mendapatkan akses ke ekosistem Cosmos yang masif. Dijelaskan oleh Mezari sebagai hanya sebuah copy-paste fork dari Evmos, jaringan smart contract yang membawakan EVM compatibility ke ekosistem Cosmos. Dan Canto kini telah tumbuh lebih besar dari Evmos di semua metrik. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana bisa mereka melakukan hal ini? Canto telah membangun sebagian besar DeFi primitif sendiri, seperti bridging, staking, trading, lending, dan bahkan governance. Mereka menyebutnya infrastruktur publik gratis. Ini memungkinkan mereka untuk menghindari kesulitan bisnis development untuk mencoba meyakinkan proyek untuk diterapkan di blockchain mereka. Dan dengan membagi kode dari Evmos, ini memungkinkan mereka untuk fokus pada pengguna dan membawa likuiditas hanya ke beberapa DeFi primitives. Dan dengan ini, mereka berhasil mengumpulkan sejumlah $192 juta di TVL di seluruh ekosistem DeFi mereka. Dan sekarang kita akan lihat lebih mendalam beberapa DeFi ini. Canto sendiri terdiri dari beberapa bagian. Bridge memungkinkan pengguna untuk bridging token mereka dari Ethereum ke blockchain Canto dan sebaliknya. Staking memungkinkan pengguna untuk mengunci token Canto mereka selama jangka waktu tertentu untuk berkontribusi pada keamanan jaringan. Penyediaan likuiditas memungkinkan pengguna untuk menambahkan likuiditas ke bursa desentralisasi Canto. Kemudian ada juga pinjaman atau lending, yang memungkinkan pengguna untuk meminjamkan dan meminjam token pada tingkat bunga mengambang. Dan tata kelola alias governance, yang memungkinkan pengguna dengan token Canto yang di-stake untuk memberikan suara pada proposal. Dan tidak hanya itu, Canto juga memiliki stablecoin sendiri yang disebut Node. Lebih lanjut tentang stablecoin nanti. Lalu siapa sebenarnya yang ada di balik Canto? Canto sedang dibangun oleh tim yang relatif kecil, terdiri dari Scott Lewis dari DeFi Pulse dan tim dari Plex, sebuah crypto development house. Selain itu, detail tentang tim Canto saat ini masih sangat sedikit. Dan sekarang, tentu saja sebagai blockchain layer 1 mereka sendiri, Canto memiliki token dengan ticker Canto. Canto banyak digunakan dalam produk mereka menjadi trading pairs atau pasangan perdagangan penting di DEX, pinjam-meminjam, dan digunakan juga dalam staking. Sebagian besar hype seputar proyek Canto selama beberapa minggu terakhir berasal dari performa harga token, yang naik dari posisi terendah sekitar 10 sen pada bulan Desember menjadi lebih dari 60 sen pada saat penulisan. Canto juga memiliki tokenomics yang cukup menarik, dengan 80% supply dialokasikan untuk insentif penambangan likuiditas alias liquidity mining incentives dan alokasi kecil untuk kontributor dan grants. Canto benar-benar mendorong narasi mengutamakan komunitas. Kemudian siapa yang sebenarnya akan membangun di atas Canto? Dan apa yang membuatnya unik? Canto tampaknya tidak benar-benar mencari proyek untuk dideploy di chain mereka, melainkan mencari untuk membuat aplikasi sendiri yang dapat digunakan oleh komunitas dan tanpa, seperti yang mereka sebut, predatory evolution toward rent-seeking behavior. Sesuatu yang unik tentang Canto adalah pertukaran terdesentralisasi mereka yang beroperasi tanpa biaya. Menurut posting blog Canto, untuk DEX Canto, protokol tidak dapat di-upgrade dan akan tetap tidak diatur alias ungoverned. Ini akan berjalan selamanya di Canto tanpa bisa meluncurkan token atau menerapkan biaya tambahan. Jadi kenapa orang menambahkan likuiditas ke DEX yang saat ini menghasilkan $126 juta di TVL, padahal mereka tidak dapat memperoleh biaya perdagangan? Jawabannya adalah yield farming. Untuk memberi insentif kepada pengguna untuk menambah likuiditas ke DEX, Canto memberikan hasil dalam bentuk token Canto. Gagasan pertukaran tanpa biaya cukup baru di ruang DeFi dan tidak jelas berapa banyak likuiditas yang akan terus disediakan oleh pengguna jika insentif untuk melakukannya berkurang atau dihapus. Canto juga memiliki stablecoin yang disebut Node. Pada dasarnya, Node adalah mata uang over-collateralized yang terus-menerus diseimbangkan kembali menuju $1 melalui kebijakan suku bunga. Pengguna dapat post aset seperti USDT, USDC, atau Canto dan membuat Node. Untuk informasi lebih lanjut tentang Node dan bagaimana tujuannya mempertahankan target harga $1, kita akan menautkan link untuk artikel tersebut di deskripsi video. Namun, sekali lagi kami ingin mengingatkan para Cryptosias untuk DYOR alias Do Your Own Research. Lakukan riset kalian masing-masing dulu dan ingat kalau ini bukanlah nasihat keuangan. Selalu berhati-hatilah saat berhadapan dengan stablecoin algoritmik. Lalu apalagi yang Cryptosias perlu tahu tentang Canto? Salah satu aspek Canto yang telah dibicarakan oleh komunitas adalah kurangnya VC yang berinvestasi dalam Canto. Ini dikarenakan Canto tidak melakukan penggalangan dana pribadi untuk meluncurkan proyek mereka. Namun,
Ini bisa dilihat sebagai hal positif, karena VC memiliki reputasi untuk membuang alias dump token dan menjadi tekanan yang sangat negatif pada harga token tersebut. Namun, tetap saja beberapa dukungan dari VC bisa menjadi hal yang baik, karena dapat membantu pengenalan ke proyek lain untuk penerapan alias deployment, token listings di bursa, dan dengan mendanai proyek, pendiri proyek bisa membawa lebih banyak pengembang internal untuk membangun fungsionalitas blockchain. Kritik terhadap Kanto telah mencatat bahwa mayoritas token Kanto dipegang oleh sejumlah kecil orang dengan 50% TVL Kanto dipegang oleh 5 dompet. Ini berarti bahwa sebagian besar hadiah likuiditas dikumpulkan oleh sejumlah kecil orang dan orang dalam awal ini pada dasarnya telah menggantikan kebutuhan VC di Kanto. Para whale ini dijuluki kartel Kanto. Trading tanpa biaya mungkin terdengar sangat menarik bagi para kriptosias, tetapi tidak jelas apakah ini hal bagus untuk jangka panjang. Meskipun sangat bagus kalau pengguna bisa berdagang di Kanto DEX tanpa biaya dan penyedia likuiditas dapat menerima insentif, cukup jelas kalau sebagian besar volume perdagangan adalah wash trading. Wash trading ini dilakukan untuk membuat chain dan DEX terlihat lebih populer daripada sebelumnya. Perdagangan tanpa biaya cukup populer di tahun-tahun yang lalu di bursa terpusat alias centralized exchange dan selalu menjadi tanda-tanda yang berbahaya alias red flag. Toko-toko kripto Twitter berhak menolak narasi yang dibuat oleh tim Kanto. Namun tidak jelas bagaimana mekanisme perdagangan tanpa biaya ini akan bekerja dalam jangka waktu yang lebih lama, terutama karena insentif likuiditas akan mengering. Dan terakhir, haruskah kriptosias mencoba Kanto? Tentu saja. Kenapa tidak? Cara terbaik untuk mempelajari suatu proyek adalah dengan mencobanya. Untuk memulai Kanto, kriptosias harus mengunjungi situs web mereka, kanto.io, dan melakukan bridging sejumlah dana dari Ethereum. Dan setelah bridging, kriptosias akan diberi sedikit Kanto untuk gas. Tapi seperti biasa, berhati-hatilah kriptosias, terutama saat berinteraksi dengan stablecoin algoritmik dan blockchain baru. Saat ini peminjaman aset di platform Kanto Lending menawarkan beberapa insentif besar-besaran. Tetapi cobalah semuanya. Karena kriptosias tidak pernah tahu jenis airdrop apa yang akan tersedia untuk pengguna awal. Namun sekali lagi ingat kalau ini bukanlah nasihat keuangan. Lakukanlah riset kalian masing-masing dan berhati-hatilah selalu dalam berinvestasi. Baiklah, sampai di sini saja intro to Kanto untuk para kriptosias. Kalau kalian suka videonya jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe dan nantikan video kita lainnya. Jangan lupa juga kalau saat ini sedang ada giveaway event sejumlah 100 USDT, jadi jangan lupa untuk nonton videonya di sini untuk cari tahu cara ikut giveaway-nya. Saya Leo dari Crypto Discover mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.